Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brizal Mustafa dari Manajemen Pagi semester 4. Di sini saya akan mengulas kembali video presentasi yang telah Bapak Paujan berikan. Tetapi sebelum kita mulai ke pembahasan, mari kita dengarkan intronya terlebih dahulu. Perusahaan manufaktur atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Bidang akuntansi yang menangani masalah produksi ini disebut akuntansi biaya atau cost accounting. Tujuannya untuk menetapkan beban pokok produksi barang jadi. Perbedaan yang terdapat dalam akuntansi untuk perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam sifat operasinya. Ciri pokok operasi perusahaan dagang adalah menjual barang dagang dengan dagangan tanpa mengolahnya terlebih dahulu barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain, perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi sehingga barang yang dibelinya langsung dijual kembali. Dalam perusahaan manufaktur, penentuan harga pokok barang yang diproduksi dan harga pokok penjualan harus melalui beberapa tahapan yang lebih rumit. Perusahaan manufaktur harus menggabungkan harga bahan yang dipakai dengan biaya tenaga kerja dan biaya produksi lain untuk dapat menentukan harga pokok barang yang siap dijual. Dan gambarannya bisa dilihat ya di channel YouTube-nya Bapak Paujan ya. Dan linknya akan saya share di kolom deskripsi dan kalian akan lebih memahaminya dengan jelas di sana. Karena beliau itu seorang dosen yang sangat luar biasa ya dalam menjelaskan bidang akuntansi. Perbedaan ini timbul karena perusahaan dagang langsung menjual barang yang dibelinya. Sedangkan perusahaan manufaktur harus membuat dulu barang yang akan dijualnya. Kemudian di sini ada kegiatan dan masalah khusus perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur atau manufacturing company, persediaan barang yang siap untuk dijual merupakan hasil proses produksi dengan pemakaian sejumlah bahan baku dan penggunaan sumber daya tenaga kerja dan kapasitas pabrik seperti mesin. Kemudian ada elemen-elemen biaya produksi. Nah, di sini biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golong, yakni bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan contohnya ada di video link yang saya sudah bagikan. Kemudian ada biaya produksi atau production cost dan biaya period atau period cost. Biaya produksi atau production cost adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Sedangkan period atau period cost yaitu biaya non pabrikasi yang dikeluarkan atau terjadi selama periode berjalan dalam rangka operasional perusahaan. Nah, kemudian di sini juga ada laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian aktiva lancar di neraca dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Kemudian ada neraca dan selanjutnya ada laporan rugi laba atau laba rugi ya. Pada perusahaan manufaktur diperlukan banyak rekening untuk menentukan harga pokok produksi. Tetapi dalam laporan rugi laba atau laba rugi hanya disajikan totalnya saja, sedangkan rinciannya disajikan dalam schedule harga pokok produksi. Kemudian ada harga pokok produksi. Di dalam harga pokok produksi juga ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah
harga perolehan atau harga pokok seluruh substansi atau materi pokok yang terdapat pada barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang memiliki kinerja langsung terhadap proses pengolahan barang, baik menggunakan kemampuan fisiknya maupun dengan bantuan mesin. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang timbul dalam proses pengolahan yang tidak dapat digolongkan dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur sama dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan manufaktur dengan sistem fisik seperti berikut. 1. Rekening persediaan bahan baku yang digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa, baik di awal maupun di akhir periode. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ini ya bisa disimpulkan kembali bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dari bahan baku, bahan setengah jadi sampai dengan barang yang jadi yang siap untuk dijual. Setiap perusahaan manufaktur harus memiliki perhitungan HPP atau harga pokok penjualan dengan cara BBB plus BTKL dan BOP. Setiap data laporan keuangan perusahaan harus valid, akurat, dan dipercaya dan ada buktinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai tanggapan atau review tentang video Bapak Paujan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.